Halo guys, selamat datang kembali di channel seputar sains dan sejarah. Channel yang membahas tentang sains dan sejarah yang ada di sekitar kita. Jika di video sebelumnya kita telah membahas tentang makhluk hidup dan struktur organisasi kehidupan, di video kali ini saya akan membahas tentang taksonomi dan pengklasifikasian hewan. Sementara untuk video pengklasifikasian tumbuhan akan dijelaskan di video berikutnya setelah video ini. Baik, mari kita mulai videonya. Apa itu taksonomi? Taksonomi adalah pengklasifikasian dan pengelompokan makhluk hidup berdasarkan karakteristik, ciri, dan cara makhluk hidup beradaptasi. Pada taksonomi kali ini saya akan membahas tentang taksonomi hewan dan manusia. Taksonomi hewan dan manusia dimulai dari hierarki tertinggi yaitu domain, kemudian kingdom, kemudian phylum, kemudian kelas, kemudian ordo, kemudian family, kemudian genus, dan juga spesies. Pada tanaman, phylum diganti menjadi divisi. Dimulai dari kingdom, divisi, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Tapi kali ini saya cukup akan menjelaskan pada hewan dan manusia terlebih dahulu. Baru di video berikutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi tanaman. Taksonomi dicetuskan oleh ilmuwan botani Swedia bernama Carolus Linnaeus. Beliau mencetuskan sistem penamaan dua nama yang menggunakan genus dan juga spesies disebut sebagai penamaan binomial nomenklatur. Bi artinya dua, nomial artinya nama, nomenklatur artinya sistem penamaan. Jadi sistem penamaan yang menggunakan dua nama menggunakan genus dan juga spesies. Genus adalah nama makhluk hidup yang kita sudah ketahui sebelumnya seperti hewan dan juga tumbuhan seperti badak, puma, kucing, anjing, dan lain-lain disebut sebagai genus, tapi ditulis dalam nama Latin. Kemudian spesies adalah nama yang lebih spesifik daripada genus. Contohnya badak Jawa, ada spesifiknya Jawa. Jawa adalah spesies. Jadi namanya menjadi Rhinoceros sondaicus. Rhinoceros adalah genus, Rhinoceros sondaicus menjadi spesies. Jadi penamaan ini membuat nama hewan dan juga tumbuhan menjadi lebih spesifik menggunakan nama Latin. Taksonomi tertinggi makhluk hidup, hewan dan juga tumbuhan dimulai dari klasifikasi tertinggi yang disebut sebagai domain. Terdapat 3 kategori besar dalam domain, yaitu bakteri, archaea, dan juga eukariotik. Archaea adalah makhluk hidup peralihan antara bakteri dan juga eukariotik, sebab memiliki inti sel yaitu nukleus yang membungkus DNA-nya, dan lebih mirip pada makhluk hidup eukariotik dan sedikit memiliki kemiripan dengan bakteri. Archaea dapat hidup di cuaca yang sangat ekstrim, kemudian laut mati, yang memiliki kandungan garam yang sangat tinggi, lalu hidup dalam sistem pencernaan hewan herbivora. Lalu ada eukariotik. Eukariotik adalah makhluk hidup yang memiliki inti sel nukleus yang membungkus DNA seperti manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Sedangkan pada kategori yang satu lagi, bakteri tergolong sebagai hewan prokariotik, yaitu hewan bersel satu yang tidak memiliki nukleus yang membungkus DNA, tapi DNA-nya dapat berenang pada sitoplasma mereka. Kingdom atau kerajaan adalah klasifikasi taksonomi tingkat kedua setelah domain. Dalam kingdom atau kerajaan terdapat 5 kerajaan makhluk hidup terbesar dimulai dari Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Monera adalah kerajaan bakteri, yaitu segala jenis bakteri ada di sini, baik bakteri yang baik dan juga bakteri yang jahat bagi manusia. Kemudian Protista sangat sulit digolongkan menurut ilmuwan. Mereka dapat berbentuk seperti hewan, tumbuhan, dan juga jamur. Dalam Protista yang berbentuk hewan ini contohnya adalah Euglena dan juga Amuba. Kemudian ada juga yang berbentuk seperti tumbuhan, yaitu ganggang hijau dan juga alga. Lalu ada yang berbentuk seperti jamur lendir. Kemudian yang ketiga adalah fungi. Fungi adalah kelompok jamur-jamuran. Kerajaan jamur-jamuran, baik yang jamurnya bersifat parasit bagi manusia, dan ada juga
yang sangat membantu dalam proses fermentasi keju dan juga pengembangan roti menggunakan ragi. Lalu ada yang keempat adalah kerajaan Plantaya, yaitu segala jenis tumbuhan, baik tumbuhan hias, tumbuhan panen, dan juga tumbuhan karnivora. Kemudian ada yang terakhir adalah animalia, yaitu manusia dan juga segala jenis spesies hewan yang ada di bumi ini. Filum adalah tingkatan ketiga setelah domain dan kingdom. Filum bagi hewan menjadi dua kategori besar, yaitu vertebrata dan invertebrata. Vertebrata adalah hewan bertulang belakang dan invertebrata adalah hewan tanpa tulang belakang. Dalam vertebrata terdapat filum Chordata, mencakup hewan mamalia, hewan berambut, kemudian hewan reptilia, hewan yang melata seperti kadal dan ular, kemudian Pisces ikan, kemudian Aves burung, dan amfibi yang dapat hidup di air dan darat seperti kodok. Di bawah filum Chordata terdapat filum Cephalochordata, kemudian Urochordata, dan Hemichordata. Filum Cephalochordata mencakup ikan pipih transparan yang hidup dasar laut dan mengubur diri dalam pasir bernama Branchiostoma lanceolatum. Kemudian Urochordata salah satunya adalah Tunicate, yaitu hewan parasit dasar laut yang transparan dan tidak memiliki tali saraf pusat. Lalu yang ketiga adalah Hemichordata, yaitu golongan cacing acorn. Salah satunya adalah Saccoglossus bromopenolosus. Kemudian adalah kategori filum invertebrata, yaitu hewan tidak bertulang belakang. Pertama adalah filum Porifera. Filum Porifera adalah hewan seperti spons, contohnya adalah Sycon ciliatum. Kemudian Arthropoda, yaitu golongan serangga. Kemudian ada filum Mollusca, yaitu hewan berbadan lunak seperti bekicot dan juga cumi-cumi dan juga sotong. Lalu ada filum Colentrata, yaitu filum hewan berongga seperti ubur-ubur dan juga anemon laut. Kelas adalah urutan taksonomi keempat setelah domain, kingdom, dan juga filum. Kelas membagi hewan berdasarkan ciri fisiknya seperti hewan mamalia, yaitu hewan yang menyusui dan punya rambut. Kemudian hewan reptilia, yaitu hewan melata seperti ular dan juga kadal. Kemudian amfibi. Amfibi adalah hewan yang hidup di air dan juga darat seperti kodok dan katak. Lalu ada Aves, yaitu burung, dan juga Pisces, yaitu ikan. Ordo adalah urutan taksonomi kelima setelah domain, kingdom, filum, dan kelas. Contoh ordo adalah ordo Rodentia, yaitu golongan pengerat seperti berang-berang, tikus jerboa, dan juga kelinci. Lalu ada golongan marsupialia, yaitu hewan berkantung seperti kanguru, koala, dan juga posum. Kemudian yang terakhir adalah golongan cetacea, yaitu golongan paus dan lumba-lumba. Famili adalah urutan taksonomi ke-6 setelah domain, kingdom, filum, kelas, dan juga ordo. Famili mengkategorikan hewan berdasarkan kekerabatan satu sama lain. Contohnya golongan anjing seperti Canidae, yaitu anjing, serigala, dan juga jackal. Kemudian golongan kucing Felidae seperti harimau, singa, puma, dan juga leopard. Genus adalah urutan taksonomi ke-7 setelah domain, kingdom, filum, kelas, ordo, dan famili. Genus adalah spesies makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan yang dengan nama yang tidak spesifik dan ditulis dalam nama Latin. Contohnya badak, dalam nama Latinnya Rhinoceros adalah genus. Kemudian puma yang nama Latinnya juga sama, yaitu puma. Spesies adalah urutan taksonomi terakhir, yaitu urutan ke-8 setelah domain, kingdom, filum, kelas, ordo, famili, dan genus. Spesies selalu berkaitan erat dengan genus, karena genus selalu ditulis di depan dalam penulisan nama spesies, kemudian spesies selalu ditulis di akhir, sehingga mereka selalu berkaitan erat, dan spesies memiliki penamaan yang lebih spesifik dibandingkan dengan genus. Contohnya, Rhinoceros adalah genus dari badak. Kemudian bila ditambah Sondaicus, yaitu Jawa, jadi
Rhinoceros sondaicus, yaitu badak Jawa, yang lebih spesifik, yaitu spesies. Kemudian puma adalah genus, bila ditambah dengan concolor menjadi Puma concolor, yang artinya adalah spesies. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa klik subscribe dan bagikan ke teman-teman kalian bila merasa videonya berguna.